Halo, di video ini saya akan kasih lihat basic 3D Max. Jadi saya akan mulai dari user interface-nya dulu. Jadi atas ini ada namanya menu bar. Ini biasa untuk save, load, ya undo, redo, dan semua komen yang ada di 3D Max. Ada option juga. Terus di bawahnya menu bar, sini ada my toolbar. Toolbar ini biasa tool yang sering dipakai ya. Dan ini shortcut kalau mau dicari di menu bar juga ada gitu ya. Ada undo, ada redo. Sini ada, kalau kita lihat tool sini ada mirror, ada array, ada align, di sini juga ada gitu ya. Oke, jadi menu bar, toolbar, di bawahnya sini ada namanya ribbon. Ribbon ini nanti buat biasanya lebih banyak buat modeling ya. Jadi dia sama kayak shortcut juga. Kalau misalnya ribbonnya nggak kelihatan, kita bisa taruh mouse di bagian kosong yang menu bar yang toolbar yang kosong. Klik kanan. Ini agak dempet ininya. Ini di sini. Nah, di sini pastiin ribbonnya nyala kecentang ya, baru ada gitu. Dan ini bisa di minimize, bisa di maximize. Oke. Terus di sebelah kiri sini ini namanya Scene Explorer. Jadi di sini nanti ada semua list objek yang ada di dalam scene kita ya. Karena ini masih belum ada objek jadi kosong. Terus kalau Scene Explorer-nya ini bisa kita cabut. Kalau dilihat ada garis titik-titik kayak gini ya. Ini bisa di drag, bisa dicabut gitu ya. Dan ini bisa kita tutup. Kalau mau buka lagi di sini ada toggle Scene Explorer gitu ya. Oke. Nah, terus habis Scene Explorer yang di tengah sini, ini kalau saya klik ini namanya viewport ya. Jadi ada 4 viewportnya, ada perspektif, front, top, left ya. Nah, ini sebenarnya scene-nya sama ya, cuma ini dilihat dari perspektif, ini dari front, dari top, dari left gitu ya. Dan ini kalau diklik berarti ini yang lagi aktif viewportnya, yang ada bordernya kayak gitu. Oke, terus di bawah sini ada time slider. Ini nanti buat animasi. Kalau ini angka 0 100 ini maksudnya frame-nya ya. Jadi untuk animasi. Terus di sini ada koordinat sistemnya. Ini nanti buat apa? Posisi objek gitu atau rotasi gitu ya. Terus di sebelah koordinat sistemnya sini ada animation control. Jadi ini untuk ngeplay animasi, ada yang buat ngekey, terus buat atur curve-nya macam-macam ya. Buat atur timingnya juga ada di sini. Terus di sebelah kanan bawah sini ada namanya viewport control. Jadi untuk navigasi di viewportnya ya. Jadi bisa pakai dari sini atau nanti ada shortcutnya. Terus sebelah yang paling terakhir saya kasih lihat, di sebelah sini ada namanya command panel. Ini yang banyak tab sini namanya command panel. Jadi nanti kita kalau untuk bikin objek, edit objek, kita mainnya ada di command panel semua gitu. Oke, jadi sekarang kita coba command panel yang create aja. Di create ini nanti kita bisa bikin objek ya. Saya fokus ke geometri sama shape dulu ya. Jadi geometri ini objek 3D, kalau shape itu objek 2D. Ya kalau saya klik, misalnya saya bikin sphere ya, create geometri yang sphere, saya klik drag di viewportnya ya. Saya bikin di perspektif ya. Oke, jadi sphere, terus kalau mau dimatiin kita bisa klik kanan. Tuh, ini objek 3D ya, ada volumenya. Terus di sini ada circle. Ini objek 2D karena cuma line doang gitu ya. Nah, kalau untuk navigasi di viewportnya kita bisa pakai ini ya. Jadi sini ada zoom. Zoom itu buat ya zoom in, zoom out. Sebelahnya ada zoom all. Jadi ini untuk ngezoom di semua viewportnya. Kalau yang ini kan tadi cuma viewport yang aktif doang. Shortcutnya itu tinggal kita scroll aja mouse-nya. Scroll ke atas, scroll ke bawah, terus zoom. Terus ini ada namanya zoom extend. Misal kalau saya zoom
sampai jauh gini, terus saya klik zoom extend, dia akan ngezoom ke objek yang ada di sini gitu ya. Kalau zoom extend all sebelahnya ini sama, cuman untuk semua viewport. Shortcut itu kita bisa mencet Z. Nah, misalnya nih kita scroll jauh, pencet Z. Kalau misalnya kita scrollnya kita select objeknya dulu, terus kita pencet Z, dia akan ngezoomnya ke yang objek kita pilih gitu. Pencet Z ya. Oke, terus di sini ada namanya field of view. Field of view ini sebenarnya nggak gitu kepake kalau untuk ini ya, untuk nanti kita modeling. Karena ini cuma ganti kalau kamera tuh kayak diganti lensanya gitu ya. Berikutnya ini saya skip aja. Berikutnya ada pen. Pen itu buat ngegeser viewportnya ya, bukan objeknya ya, viewportnya ya. Nah ini kalau mau pen, shortcut itu klik tengah. Di klik tengah terus geser aja mouse-nya gitu ya. Tuh. Terus di sini ada orbit. Orbit itu buat muter ininya, muter viewport ya. Ini atau kalau mau pakai shortcut bisa alt klik tengah ya. Alt klik tengah. Jadi shortcut ini semuanya ada di klik tengah ya. Jadi kalau pen itu klik tengah, orbit itu alt klik tengah, kalau zoom itu di scroll aja ya. Oke, terus yang terakhir ini namanya ada maximize. Jadi viewport yang aktif kita maximize kayak gitu. Jadi misalnya kalau front aktif saya maximize jadi gede gitu ya. Front. Nah, ini shortcutnya itu alt W ya. Alt W. Ini buat maximize viewport. Oke, jadi udah bikin objek bisa. Terus di sini ada geser-geser viewportnya bisa juga. Terus di sini ada yang namanya view cube ya, yang ada tulisan left dan segala macam, namanya view cube. Kalau diklik di view cube-nya kita bisa putar-putar juga kayak kita orbit gitu ya. Kalau saya pribadi sih jarang pakai karena pakai shortcut yang biasa itu udah cukup ya. Nah, kalau view cube-nya mau dihilangin atau dikeluarin ada di tanda sini plus ya. Di tiap viewport ada tanda plusnya. Kita klik, sini ada view cube, bisa show atau hide. Saya hide aja misalnya. Oke. Terus di sini kalau misalnya ini kan kita lagi di viewport perspektif ya. Saya mau ganti ke viewport front, tapi saya mau tetap di sini frontnya. Kita bisa klik di perspektif, ganti aja di sini ke front gitu ya. Atau enggak ada shortcutnya, di sini ada top itu T, ortografik U, bottom B, front F, left L gitu ya. Jadi buat buat biar gampang aja, left top gitu ya, ganti-ganti viewport. Jadi kalau misalnya kita lagi di maximize, kita mau ganti ke perspektif, kita nggak usah alt W dulu terus pilih yang window perspektif gitu ya, biar cepet aja kayak gini. Nah, terus ada lagi beberapa shortcut yang nanti bakal sering pakai. Jadi kalau untuk undo sama redo, di sini kalau undo-nya Ctrl Z, kalau untuk redo tuh Ctrl Y, ya, Ctrl Z, Ctrl Y. Terus di sini ada untuk toggle view-nya, misal kita mau lihat wireframe-nya, kita bisa pencet F3. Jadi wireframe itu cuma garis-garis doang ya, F3. Di sini juga kelihatan default shading bisa diganti ke wireframe gitu ya, F3. Terus kalau mau lihat wireframe tapi tetap ada permukaannya, kita pencet F4 ya. Jadi F3, F4. Ini untuk toggle. Terus di sini ada namanya grid. Gridnya kalau mau di hide kita bisa pencet G. Ya. G. Terus kalau misalnya kita pilih salah satu objeknya, di sini kan ada yang panah, ada X, Y, Z ya. Nah, panah ini namanya gizmo ya.
Nah, gizmonya ini nanti buat geser-geser objek. Nah, tapi kadang kalau kita nggak sengaja, kita bisa nge-hide gizmonya dengan Ctrl Shift X. Ctrl Shift X buat nge-hide gizmo. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dipilih, terus gizmonya nggak ada, coba dipencet Ctrl Shift X gitu. Nah, terus ada lagi yang sering ke pencet juga shortcutnya itu lock selection. Jadi kalau misalnya kita pilih objek, terus kita pencet spacebar, ya di sini kalau pencet spacebar, gembok ininya nyala jadi kuning ya. Ini berarti selectionnya ke lock. Kalau ke lock itu kita nggak bisa milih objek lain, gitu ya. Ini karena ke lock. Jadi kalau misalnya nanti nggak sengaja nggak bisa pilih objek, coba pencet spacebar. Ini spacebar buat ngelock. Terus di sini ada namanya export mode. Jadi kalau kita pencet Ctrl X, nanti semua toolbar dan lain-lainnya ngilang ya, ke hide. Ini namanya dalam export mode. Jadi viewportnya jadi gede banget gitu ya. Nah, ini pencet Ctrl X ya. Oke, terus tadi kalau untuk ganti view bisa dari front, bisa dari top, bisa dari left, bisa dari perspektif gitu ya. Oke, kayak gini. Nah, ini kalau mau, ini saya bisa pilih semua, saya pencet delete ya, buat nge-delete. Nah, terus saya coba misalnya bikin teapot, kayak gini. Begitu ya. Oke, ini teapot. Nah, saya mau ngomongin gizmo. Jadi kalau saya klik di sini ada yang X, Y, Z ini namanya gizmo ya. Dan ini kita ada di move. Ya. Jadi gizmonya itu ada 3, ada kalau dilihat sini ada move, select and move, ada select and rotate, bentuknya kayak gini gizmonya, ada select and scale. Ya. Nah, jadi kalau move itu buat ya geser objeknya, bisa ke sumbu Y, sumbu X, sumbu Z, atau kalau di antara bila kita pilih yang siku-sikunya ini buat geser 2 sumbu gitu ya. Tuh. Atau bisa juga posisinya kita taruh dari, kita tentuin dari koordinatnya, ada X, Y, Z, karena 3D ya. Kita ada kanan kiri, atas bawah, ada depan belakang gitu. Nah, kalau mau taruh di tengah itu ini 0, bisa kita klik kanan. Kalau ada segitiga atas bawah gini, kalau klik kanan dia akan jadi 0 otomatis ya gitu. Nah, ini kalau saya taruh 0, 0, 0 berarti dia posisi ada di tengah-tengah. Ya, 0, 0, 0 itu yang ini nih, yang gridnya ada garis hitamnya itu ya. Tuh. Ini untuk move. Move itu shortcutnya W. Ya, W. Terus berikutnya ada rotate. Rotate itu shortcutnya E ya. Jadi untuk ngerotate bisa satu sumbu per sumbu, atau kita kalau klik tengahnya langsung di semua sumbu muter, atau enggak kalau kita klik di lingkarannya abu-abu ini dia muternya berdasarkan view kameranya gitu. Kalau saya putar sini pakai yang abu-abu, muternya kayak gitu ya, base dari view kita gitu. Oke, terus yang ketiga ada select and scale ya. Jadi buat nge-scale objeknya, bisa scale satu sumbu kayak gitu. Itu ya. Nah, ini shortcutnya R. Jadi move W, rotate E, scale R gitu ya. W, E, R. Ya, ada yang terus ada juga ya kalau kita pencet Q, Q ini cuma kita select, jadi kita nggak geser-geser objek, nggak putar-putar objek, cuma buat select doang gitu ya. Ini Q ya. Nah, kalau kita pakai scale ya gizmo, hati-hati karena kalau sini saya klik di sini ada 3 macam ya. Scale-nya ada yang uniform, non uniform, dan ada yang squash ya. Nah, yang normal itu biasanya kita pakai yang uniform. Kalau yang non uniform mirip-mirip lah ya. Uniform atau non uniform mirip-mirip. Nah, ini hati-hati kalau kepilih yang ketiga nih, yang select and squash. Select and squash itu kalau kita scale satu sumbu,
sumbu lainnya bakal ikut nge-scale. Ya, karena dia berusaha mempertahankan volume objeknya gitu ya. Beda kalau saya pakai yang scale biasa ya. Dia nggak akan berubah sumbu lainnya. Cuman kalau saya geser satu sumbu ya sumbu itu doang yang berubah. Kalau select and squash, saya geser satu sumbu, sumbu lainnya ikut berubah. Kayak gitu. Jadi hati-hati kalau scale-nya aneh, dicek lagi ini select and squash atau select and uniform. Soalnya kalau kita pencet R, R terus, ini dia dia nge-cycle ya toolnya ya. Kayak gitu. Jadi pastiin aja kalau scale-nya aneh, dicek lagi nih yang uniform scale. Sama kalau kita pakai Q ya. Kalau kita pencet Q lagi, lihat di sini. Di sini ada selection region-nya berubah bentuk ya. Default-nya itu yang square. Jadi square itu maksudnya kalau kita klik drag, selection-nya kayak gini. Bentuknya square. Kalau yang bulat kayak gitu selection-nya. Jadi kalau selection-nya tiba-tiba jadi aneh bentuknya, dicek lagi di sini. Biasanya yang rectangular selection. Oke. Jadi itu tadi ada gizmo, ada move W, rotate E, scale R. Ya. Nah sekarang kita lihat di tab create ada geometri sama shape ya. Seperti tadi saya bilang kalau geometri itu yang objek-objek 3D kayak gitu. Semacam dan di sini ada standar primitif, ada extended primitif juga ya. Jadi bentuk yang lebih kompleks sedikit kayak kapsul ya atau box yang pinggirannya agak bulat gitu ya. Tuh. Terus kalau shape itu ya ini garis-garis doang ya. Kayak gitu. Macam-macam. Ini yang lain nih kita skip dulu untuk sekarang ya. Oke. Nah, terus kalau untuk tiap objek di sini biasanya kita bisa rubah parameternya ya. Misal kita mau bikin boxnya lebih tinggi tanpa nge-scale ya. Jadi kita rubah parameter tingginya. Nah, di sini kita bisa pindah ke tab modify. Jadi kalau tadi di create, di sini kita pindah ke modify. Jadi modify ini untuk tab modify untuk merubah parameter objeknya. Jadi sini ada length-nya ya, ada width-nya itu dan ada height-nya. Ya. Ini dirubah di luar dari scale-nya ya. Kayak gitu. Terus di sini ada kalau saya pencet F4 ya buat wireframe on shaded jadi kelihatan wireframe-nya. Di sini ada segmennya ya. Jadi kebelah 2, kebelah 3 ada garisnya, ada length, ada width, ada height gitu ya. Dan ini semua objek biasanya ada parameter kayak gini. Line ini juga ada parameternya kayak gitu ya. Nah, ya rubah-rubah kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya untuk latihan kita bisa coba bikin meja lah. Terus di atas ada teapot gitu ya. Misalnya sekarang saya bikin mejanya dulu begini. Oke. Saya ke modify. Soalnya saya bikin sama length sama width-nya sama lah gitu ya. 130, 130. Height-nya misalnya 6 deh. Kayak gitu. Ya, terus segmen ini saya bikin satu aja. Nggak perlu ada segmen. Terus saya taruh di atas. Terus saya mau bikin kakinya ya. Nah, ini kakinya saya bikin box lagi. Misalnya di sini. Oke. Saya modify misalnya 10 kali 10 deh. Gitu ya. Height-nya nggak perlu setinggi itu. Kita bisa klik drag di panah yang ini bisa kita geser gitu ya. Misalnya 72 deh. Oke.
Nah, terus nih saya posisin aja sekalian biar sebenarnya kita bisa taruh gini langsung ya. Gini bisa atau enggak saya posisin dari sini juga bisa. Misalnya ini 52 kali ya. Terus ini min 52. Kayak gitu. Ya. Ini saya taruh di 0, 0. Ini tingginya yang ya 68 deh, saya buletin ya angkanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau mau bikin kaki yang satu lagi, kita nggak perlu bikin box baru lagi ya. Kita bisa copy aja yang ini, objeknya. Nah, cara copy-nya ada beberapa cara. Jadi yang pertama bisa tahan shift, terus digeser. Ya. Terus nanti keluar optionnya. Di sini ada copy, ada instance, ada reference ya. Nah, ini saya pilih yang copy dulu aja. Oke, kayak gitu. Jadi dia udah jadi hasil kopiannya, tinggal kita taruh di sini jadi Y-nya 52 gitu. Nah, kayak gitu. Oke, jadi sama persis. Ini. Atau kita bisa Ctrl V. Kalau tadi pakai Shift digeser ya. Kalau mau untuk clone kita bisa juga pakai Ctrl V. Nah, kalau Ctrl V itu kalau ini saya copy lagi, dia ke copy tapi di tempat yang sama. Jadi ini masih numpuk ya. Nah, ini saya kalau udah Ctrl V, biasa langsung kepilih yang objek yang hasil kopiannya. Ini saya geser ya, berarti di sini min 52 gitu ya. Nah, ini kalau saya copy lagi, misalnya saya pakai yang instance ya. Nah, kalau instance itu bedanya gini. Kalau yang hasil copy, kita rubah parameter di objek aslinya, objek kopiannya nggak berubah ya. Ya, ini yang copy. Kalau instance, kita rubah parameter di salah satu objek instance-nya, yang aslinya juga berubah gitu ya kalau pakai instance ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kaki mejanya belum tahu nih length sama width-nya berapa, kita bisa instance dulu. Jadi kalau saya rubah length-nya di satu objek, yang lain ngikut gitu ya. Ini instance, taunya instance dari mana? Biasanya tulisan objeknya jadi tebel sini, box-nya jadi tebel. Kalau ini kan biasa ya. Kalau ini box-nya tulisannya jadi bold gitu. Nah, kalau instance mau dihilangin instance-nya ya, kita nggak mau instance lagi, mau jadi kopian biasa aja, pencet ini make unique gitu. Nanti kalau saya undo, ini boxnya masih tebel ya, saya bikin make unique, boxnya udah nggak tebel gitu. Saya rubah di sini, yang aslinya nggak berubah. Saya rubah aslinya, sini nggak berubah gitu ya. Ini yang instance. Kalau yang ketiga sih ada reference, ini sebenarnya ada mirip-mirip ya. Cuman ini nanti mungkin kalau kita udah masuk ke modifier list aja bro, saya kasih lihat. Ya. Cuman biasanya sih yang dipakai itu antara copy atau instance. Ya, jadi kalau di copy biasa, saya rubah parameter di aslinya, yang hasil kopiannya nggak bakal berubah parameter gitu ya. Kalau saya instance, saya rubah parameter di salah satu di hasil instance-nya atau di aslinya, nanti yang hasil instance-nya akan berubah juga gitu ya. Jadi terserah mau pakai yang mana. Kalau sini saya pakai copy aja, jadi biar tahu bedanya copy sama instance. Saya pakai copy, berarti ini berapa ya? 52 ya. Kayak gitu ya. Jadi posisi udah benar semua. Kalau mau ini saya pilih semua. Mau ganti warna, klik yang di sini aja ya. Saya mau diganti warna gini ya. Gitu. Nah, untuk selection ini kita bisa pilih kayak gini. Atau kalau mau select, ini select satu. Saya mau nambahin selection, tahan kontrol. Klik aja di objeknya yang mana gitu ya. Ini buat nambahin selection. Kalau mau kurangin selection, tahan alt. Klik di objek yang mau dikurangin gitu. Ya. Atau bisa pakai klik drag ini juga. Jadi control tambah selection, alt buat ngurangin selection. Terus berarti tinggal
bikin teapot ini, taruh, saya lihat dari front viewport biar nggak ngambang, tembusin dikit aja nggak apa-apa. Nah kayak gini ya. Oke, jadi di sini kita udah belajar user interface-nya, kita bisa bikin objek, kita bisa putar-putar viewportnya, navigasi viewportnya bisa, copy objek bisa, terus ini bisa di rename juga ya, objeknya bisa di rename juga di sini, kita bisa ganti parameter objeknya, gitu. Dan ini kita bisa bikin, setidaknya kita dari objek-objek yang standar primitifnya kita bisa bikin meja gitu ya, atau bangku atau lain-lainnya kayak gitu. Nah ini silakan dicoba dulu. Terima kasih.